Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nalivia, NPM 19-1178. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum pada kasus PT Indobarat Rayon di Kabupaten Purwakarta pelaku dumping limbah B3. Yang pertama ada penegakan hukum pidana pada PT Indobarat Rayon di Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya, aku akan ngejelasin dulu pengertian limbah B3 dan limbah B3. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. B3 adalah bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Limbah bahan berbahaya dan beracun disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun. Di sini ada kronologi kasusnya. Yang pertama, bermula dari adanya pengaduan dari masyarakat pada tanggal 27 Februari 2013 bahwa ada kegiatan penimbunan fly ash dan bottom ash yang diduga berasal dari PT Indobarat Rayon. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2013, Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan KLH bersama-sama dengan BLH Purwakarta melakukan verifikasi ke lokasi dan ditemukan adanya timbunan fly ash dan bottom ash. Pada tanggal 12 Oktober 2015, penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan jaksa peneliti dan ahli lingkungan melakukan kunjungan ke tempat kejadian perkara dan menemukan bahwa ditemukan adanya timbunan dan hamparan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash di lokasi rawa Kalimati yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Cilangkap sebagai area penanaman padi atau sawah. Di sini PT Indobarat Rayon diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Perusahaan juga melanggar baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dan melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Berdasarkan Pasal 98, Pasal 103, Pasal 104, Junto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Pada 23 Juni 2016, Pengadilan Tingkat Pertama memvonis PT Indobarat Rayon telah melakukan tindakan pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Junto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Junto Pasal 64 KUH Pidana. Hakim menyatakan PT Indobarat Rayon yang diwakili jajaran direkturnya bersalah dengan hukuman penjara percobaan selama 1 tahun. Kemudian, vonis banding Pengadilan Tinggi Jabar dalam putusannya, PT Jabar memberatkan putusan yakni dengan pidana denda sebesar 1,5 miliar rupiah dan menghukum terdakwa dengan pidana tambahan yakni membersihkan limbah B3 tersebut yang ditimbun di rawa Kalimati. Pidana tambahan yang diajukan Majelis Hakim kepada PT Indobarat Rayon. Yang pertama, membersihkan atau to clean up limbah B3 yang saat ini tertimbun di rawa Kalimati hingga kedalaman rawa Kalimati kembali lagi menjadi seperti sedia kala. Yang kedua, dalam menjalankan pidana tambahan tersebut, terdakwa wajib melaporkan hasilnya secara bertahap kepada Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan laboratorium yang telah melakukan analisa laboratoris atas sampel-sampel yang dipakai dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu Laboratorium Intertek Utama Service, Laboratorium Tekmira, dan Laboratorium ALS Laboratory Group, atau laboratorium yang ditunjuk sendiri oleh pihak lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta, sehingga pelaksanaan pidana tambahan tersebut dapat disupervisi dan dievaluasi secara teratur dan bertahap, hingga rawa Kalimati benar-benar bersih dari limbah B3. Mengenai anggaran pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pidana tambahan tersebut, dibebankan kepada terdakwa.
Kurangnya terus ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan hidup, kendala dalam pembuktian dan infrastruktur yang kurang memadai. Selanjutnya ada penegakan hukum pidana pada PT Indo Barat Rayon di Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan teori sosiologi dan hukum Roger Cotterell. Teori sosiologi hukum Roger Cotterell yang disebut juga dengan teori social action. Social action atau disebut aksi sosial ini adalah perilaku yang dilakukan oleh individu dengan pertimbangan interpretatif atas situasi, interaksi, dan hubungan sosial dikaitkan dengan preferensi nilai kepada sesuatu kepercayaan pada sesuatu minat, kepada suatu emosi, kekasaan otoritas, kultur, kesepakatan ide, kebiasaan, atau lainnya yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Roger Cotterell mengatakan hukum sekarang dikenal sebagai agen kekuasaan sebuah instrumen pemerintah, karena pemerintah tersentralisasi pada negara. Hukum secara eksklusif terlihat seperti hukum yang dibuat negara seperti norma-norma. Dalam pandangan praktisi hukum dan pandangan khalayak luas, hukum kemudian dipandang sebagai terpisah dari masyarakat yang diaturnya. Kini mungkin untuk membicarakan tentang hukum yang bertindak atas nama masyarakat, sehingga hukum menjadi dipandang sebagai sebuah agen independen kontrol sosial dan tuntutan sosial. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori sosiologi hukum Roger Cotterell, dalam kasus ini, menurut teori social action, perilaku yang dilakukan PT Indo Barat Rayon itu dengan pertimbangan interpretatif atas situasi, interaksi, dan hubungan sosial dikaitkan dengan preferensi nilai pada sesuatu kepercayaan, akibat minat sesuatu, emosi, kekasaan otoritas, kultur, kesepakatan ide, kebiasaan, atau yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Akibat perbuatan PT Indo Barat Rayon, Rawa Kalimati mengalami pendangkalan yang cukup signifikan, sehingga PT Indo Barat Rayon menerima tuntutan yang mengharuskan PT Indo Barat Rayon membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah dan harus membersihkan kembali atau clean up Rawa Kalimati yang terdapat pencemaran limbah B3. Roger Cotterell juga mengatakan kini menjadi mungkin membicarakan tentang hukum yang bertindak atas nama masyarakat, sehingga hukum dipandang sebagai sebuah agen independen kontrol sosial dan tuntutan sosial. Roger Cotterell juga menjelaskan bahwa sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial itu. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak nyaman dengan pendangkalan Rawa Kalimati akibat dumping limbah B3 melaporkan PT Indo Barat Rayon karena rawa tersebut dari yang dulunya berupa situ dengan luas lebih kurang 8.000 meter persegi dan kedalaman 6-7 meter, serta bisa dilalui dengan perahu getek, kini sudah menjadi area persawahan warga setempat. Menurut saya, itulah mengapa Roger Cotterell mengatakan bahwa hukum yang bertindak atas masyarakat agar masyarakat merasa adil dengan adanya hukum tersebut. Selain itu juga, itulah mengapa Roger Cotterell menjelaskan bahwa sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial karena sosiologi mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat seperti halnya perhatian masyarakat terhadap kasus dumping limbah B3 yang dilakukan PT Barat Rayon ini. Sekian dari saya, ada yang ingin bertanya? Aku mau nanya. Boleh. Nama Widi Nurasana, NPM 19.180. Kalau karakteristik limbah B3 itu apa aja ya? Makasih. Oke, ada lagi nggak? Saya izin bertanya. Boleh. Saya Dwi Pradipta Azhara, NPM 191000191. Izin bertanya, adakah larangan dalam pengelolaan limbah B3? Terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi nggak? Aku jawab dulu ya. Nggak ada. Aku mau jawab pertanyaan dari Widi dulu. Limbah B3 ada 6 karakteristik, yaitu yang pertama mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Karakteristik ini dapat ditemukan di PP 101 tahun 2014. Selanjutnya aku mau jawab yang pertanyaannya Dwini.
larangan ya tadi pertanyaannya. Menurut pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang dilarang memasukkan B3 yang dilarang menurut perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI. Yang kedua, memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI. Selanjutnya, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. Selanjutnya, ada membuang limbah ke media lingkungan hidup seperti yang dilakukan PT Indo Barat Rayon ini. Dan yang terakhir, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup lainnya seperti laut dan lain-lain. Terima kasih. Makasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Siap, sama-sama. Tidak ada. Cukup juga nama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. wabarakatuh.